Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan GPAI di seluruh wilayah Indonesia dan juga anak-anakku semua, para siswa-siswi, peserta didik, pelajar pendidikan agama Islam juga di seluruh wilayah Indonesia. Aplikasi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang siswa PAI. Nah, karena judul aplikasi ini adalah siswa PAI, maka aplikasi ini dikhususkan untuk para siswa-siswi, para peserta didik, bukan untuk guru. Artinya karena ini untuk siswa, bukan untuk guru, maka cara kita untuk login pun menggunakan akun yang berbeda dengan akun yang biasa kita gunakan untuk KTA. Menggunakan email dan password yang berbeda dari yang biasa kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain untuk Bapak Ibunya, Bapak Ibu guru. Nah, emailnya pun dimasukkan adalah email siswa. Siswa yang sudah membuat akun menggunakan aplikasi ini. Di sini saya menggunakan email dan password adik saya karena sudah saya daftarkan di aplikasi siswa PAI. Jadi bukan email dan password guru, bukan email dan password yang biasa kita login untuk KTA dan aplikasi lainnya, melainkan email dan password siswa. Saya masukkan dulu sandinya, saya pause. Sudah, saya klik masuk. Nah, ini adalah tampilan awal atau beranda dari aplikasi siswa PAI. Karena ini aplikasi siswa, jelas berbeda dengan aplikasi kita sebagai guru, jelas berbeda dengan 4 aplikasi yang lain. Nah, apa saja yang ada di aplikasi siswa PAI ini? Di pojok kiri atas ada ikon baris 3. Nah, ikon baris 3 ini kita klik. Di sini ada tampilan dari isi aplikasi ini. Ada beranda, profil, kerjakan soal, latihan mandiri, materi, diskusi, pengaturan akun. Kita pertama beranda, ini berandanya, ini tampilan awalnya. Kemudian ada profil, kita klik. Profil ini seperti biasa, ini data diri dari pemilik akun, ada foto profil, ada data pribadi, nama, tanggal lahir, emailnya, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan sekolah. Kita lengkapi profilnya ini. Kalau sudah klik simpan, sekolahnya juga jangan lupa diisi, jenjangnya apa, kelasnya apa, nama sekolahnya apa. Kalau sudah klik simpan, nah ini sudah tersimpan. Itu profil. Kemudian, oh ya kelewatan, di sini ada yang warna hijau ini, ada 5 tabel warna hijau. Ini masih belum bisa digunakan, masih dalam tahap konstruksi, dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan dengan dukungan para siswa-siswi semua, anak-anakku semua, dan juga rekan-rekan GPAI yang lain bisa cepat bertambah bagus aplikasi kita ini. Untuk fitur selanjutnya, di bawah profil ada kerjakan soal. Nah, kerjakan soal ini sesuai namanya berarti kita mengerjakan soal di sini. Sama seperti kira-kira Google Form. Namun bedanya kalau Google Form yang di-share oleh Bapak Ibu gurunya berupa link untuk bisa masuk ke soal. Tetapi kalau untuk aplikasi siswa PAI yang di-share sama men-share juga, sama membagikan. Tetapi yang dibagikan bukan link, melainkan kode soal, kode dari soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Cara mengerjakannya, tambah paket, klik, kemudian masukkan kode soalnya. Oke, kalau sudah masuk kode soal, kerjakan. Nah, ini soal yang sudah saya buat. Ada 5 soal, waktunya terlalu lama ya, 120 menit. Sudah nggak apa-apa, ini hanya contoh. Kalau sudah masuk seperti ini, klik kerjakan. Nah, ini soal yang sudah saya buat di bagian penilaian kemarin. Ini soal nomor 1. Karena soal ini soal uraian, maka kita ketik sendiri jawabannya. Jangan cari di Google, silahkan dijawab sendiri. Kalau ingin melihat soal-soal yang lainnya, klik
di bagian kanan ada kotak-kotak, kita klik. Nah, kalau dirasa soal nomor 1 agak sulit nih, saya mau mengerjakan soal yang lain, bisa pilih nomornya. Soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Ya, itu untuk bagian mengerjakan soal. Kalau sudah, klik submit. Dirasa sudah selesai mengerjakan, klik submit. Warna orange di pojok kanan bawah. Nah, ya. Itu sudah. Karena ini belum dijawab, jadi ya dia belum bisa. Nanti kalau anak-anakku semua ingin klik submit, pastikan sudah terjawab terlebih dahulu. Oke, itu untuk bagian kerjakan soal. Kemudian ada latihan mandiri. Kita klik. Nah, latihan mandiri ini akan disuguhi tampilan soal-soal yang sudah dibuat oleh guru PAI di seluruh Indonesia. Jadi kalau dikerjakan soal tadi itu hanya berisi soal dari gurumu, guru agamamu, makanya dia pakai kode. Artinya khusus hanya kelas yang beliau ajar saja yang bisa mengerjakan soal itu. Ya, kurang lebih sama seperti Google Form ya. Hanya murid yang diajar saja yang bisa mengerjakan kan. Tetapi kalau di latihan mandiri ini kalian bebas mengerjakan soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru PAI di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan hanya buatan gurumu saja, tetapi semua guru PAI di seluruh wilayah Indonesia bisa kita kerjakan. Contoh, paling atas ada penilaian harian materi sholat Jumat yang dibuat oleh Bapak Uwais Al-Qarni. Kita klik kalau ingin mengerjakan. Nah, Bapak Uwais tidak memberikan waktu berapa lama mengerjakan, tetapi ada 10 soal. Sama seperti tadi, seperti mengerjakan soal, kita mengerjakan biasa. Ya, ini kita jawab. Coba jawab saja. Dan ini tidak berpengaruh ke nilai kalian dari Bapak Ibu gurunya karena ini kan hanya latihan. Ya, latihan mandiri. Nah, kalau sudah kita submit. Berapa nilainya nih? Ya, jawaban A semuanya. Kita tunggu ya nilainya. 30. Ternyata hanya betul 3 jawaban asal-asal kita tadi. Ya, seperti ini ya. Jadi ini hanya contoh. Ya, latihan mandiri ini kita belajar sendiri, kita mengerjakan soal sendiri. Jadi kalau ingin melihat bagaimana sih soal-soal PAI yang lain yang dibuat oleh guru-guru PAI di seluruh wilayah Indonesia, bisa diklik latihan soal. Nah, ini kan paket soalnya nih. Kalau ingin melihat soal yang sudah saya kerjakan, klik saja dikerjakan nih. Di atas ini ada. Nah, ini yang tadi ya, nilainya 30. Udah nggak usah dilihat karena 30 ya. Kemudian baris 3 kita klik lagi. Di bawah latihan mandiri ada materi. Ya, karena ini materi judulnya, maka berisi kumpulan materi. Baik itu berupa modul maupun media pembelajaran. Kita klik modul dulu ya. Oh, modul masih belum bisa, masih dalam tahap konstruksi. Kita klik media pembelajaran kalau begitu. Nah, ini karena ini media berarti sebagian besar ya video, bisa berupa foto, gambar dan sebagainya. Ini media pembelajaran yang sudah ada, sudah dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Seperti ini yang dibuat oleh Pak Aris Yulianto. Oke, bagus sekali ini medianya. Mari kita lihat. Berbagi itu indah, aku Islam. SMEP Saka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Ya, ini bagus sekali. Jadi ini media pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, ini ada yang sudah saya buat juga. Ini saya kemarin mencoba. Saya mengupload ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Oh, ini dalil sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi media itu apa yang disampaikan oleh guru. Ya, biasanya berupa video, gambar atau apapun itu yang bisa memudahkan proses penyampaian materi dari guru ke siswa. Itulah media pembelajaran ya. Jadi kalau ingin melihat materi-materi lain selain yang dibuat oleh guru kalian sendiri, bisa lihat di media ini. Misalnya Pak Alif mengupload video
hukum nun dan mim mati misalnya. Toh kalau hanya Pak Alif yang mengupload, berarti ya hanya itulah materinya kan. Tetapi kalau kalian ingin, misalkan saya ingin tahu bagaimana cara guru lain menjelaskan misalnya, atau bagaimana materi yang dibuat oleh guru lain, kalian bisa mengklik media pembelajaran tadi di bagian materi. Di sini banyak yang sudah diupload oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian di fitur selanjutnya ada diskusi. Kita klik. Kalau kalian ingin berdiskusi dengan peserta didik lain di seluruh wilayah Indonesia, ini ada forumnya. Ya, anggaplah ini forum chat, forum chatting. Anggaplah ini grup. Kalau mau dianalogikan dengan WA, grup pelajar pendidikan agama Islam Indonesia. Nah, jadi di sini ada semua. Ini bisa kita lihat nih chat kawan-kawannya. Kalau ingin bertanya, misalkan saya kesulitan memahami materi ini, tanyakan di sini. Nanti siapa tahu ada kawannya yang jawab. Ya. Ini ada forum diskusi, ada diskusi Anda. Ini kalau kamu membuat pertanyaan sendiri, ingin bertanya. Ya, ini nanti dibalas oleh teman-temannya yang lain di seluruh teman-teman peserta didik pelajar pendidikan agama Islam Indonesia ya. Jadi bisa ditanya di sini nih, kalau kesulitan tentang materi, misalkan saya ingin bertanya, kalau tanya sama gurunya malu misalnya, bisa tanya di sini, nanti dijawab ya oleh kawan-kawan insyaallah. Nah kemudian yang terakhir ada pengaturan akun. Ini kalau ingin ganti password bisa di sini. Oke, demikian Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa segera diaplikasikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.